Halo Libra, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Libra. Waspada dan peka, ada yang melirikmu karena suatu alasan. Namun, penting ya di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Eight of Wands, ada The Hangman, ada Five of Swords, ada Judgment, dan di sini juga ada The World. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Eight of Wands. Saya merasakan sepertinya di sini kayaknya ada yang saat ini memperhatikan kamu dari kejauhan ya. Itu yang saya rasakan. Ada yang melirik kamu. Ada yang masih menyimpan rasa. Ini bisa tentang orang-orang yang sudah lama kamu kenal ya, tetapi belum berani untuk mengungkapkan rasanya dulunya kepada kamu. Tetapi di sini dia masih memperhatikan kamu. Sepertinya saat ini ada mulai timbul keberanian ya, mulai timbul keberaniannya untuk mendekat, untuk mendekat ke kamu di sini. Ada yang memang sudah lama punya rasa sama kamu, tapi dulunya masih dalam masih merasa mungkin insecure, atau merasa tidak pantas, atau merasa masih banyak kekurangan di dalam dirinya untuk bisa bersama kamu, untuk bisa mengungkapkan rasa, atau ada perasaan takut ditolak. Karena keadaan mungkin, karena situasi. Ini tentang sepertinya ada energi masa lalu ya. Tapi saya merasakan di sini, di dalam diri kamu ini, saat ini ada kecemasan, ada kekhawatiran untuk bisa memulai sesuatu hal yang baru itu kayaknya sulit saat ini ya. Karena mungkin saat ini masih baru saja mungkin, atau beberapa, atau udah lama ya, tapi masih berbekas. Sakit itu masih berbekas. Ada sebagian kamu yang bisa saja baru saja dikhianati, atau ditinggalkan, atau di ghosting, atau di PHP ya. Ada. Jadi untuk saat ini kamu lebih kayaknya masih membuat batasan dalam diri kamu untuk orang-orang yang ingin mendekat sama kamu. Karena mungkin ada beberapa ya, tidak hanya orang dari masa lalu, tetapi mungkin juga ada orang yang baru. Dan inilah yang harus kamu waspadai dan peka. Jangan sampai di sini kamu berpikir untuk melampiaskan kemarahan, atau untuk memperlihatkan, atau ingin membalas dendam terhadap seseorang yang nyakitin kamu dengan niat ingin menyakitinya.
dengan punya hubungan dengan orang lain. Jadi jangan sampai kamu melakukan hal seperti itu ya, karena itu akan menyakitkan perasaan kamu sendiri nantinya. Jangan mencari sebuah pelampiasan. Oke, jalani, terima dengan apapun yang sedang terjadi saat ini. Jadi karena nantinya bisa saja orang yang mendekat sama kamu ini bisa saja juga ingin memanfaatkan kamu. Jadi sama-sama nantinya kamu semakin dalam keterpurukan. Jadi sebenarnya sebaiknya kamu mampu untuk memilih dan memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Mampu untuk lebih menyatukan antara hati dan pikiran. Tidak mengambil langkah hanya karena emosi sesaat. Oke, hanya karena keinginan sesaat tanpa memikirkan untuk kedepannya, dampaknya, resikonya. Oke. Jadi penting untuk kamu lebih memikirkan hal-hal yang seperti itu. Di sini ada The Hangman. Saya melihat di sini keadaan itu akan berbalik ya. Kebahagiaan akan kamu dapatkan di sini. Tidak akan selamanya kamu berada dalam keterpurukan. Tidak akan selamanya kamu berada dalam kekecewaan yang mungkin sangat mendalam karena pernah disakiti. Saya melihat keadaan akan berbalik. Oke. Ya, atau memang di sini ada seseorang yang memang punya ketulusan, punya niat yang baik, yang akhirnya memang membantu kamu untuk membalikkan keadaan itu. Boleh dikatakan menyelamatkan kamu dari kesedihan dan kekecewaan ya. Bisa ada orang masa lalu atau mungkin orang yang baru, tapi di sini kamu akan lebih bisa merasakan mana yang baik untuk kamu dan mana yang harus kamu hindari. Itu tadi, kamu sudah lebih sensitif, kamu sudah lebih peka, lebih waspada, tentunya untuk lebih bisa melindungi diri kamu ya. Kamu sudah lebih bisa mengantisipasi terhadap hal-hal yang seperti itu agar tidak terulang lagi. Tidak terjadi lagi. Meskipun butuh jeda ya, butuh proses, butuh tahapan. Ada Five of Swords dan saya melihat di sini ada ya, mungkin beberapa di sini. Mungkin tidak hanya satu atau dua yang mendekat, ada beberapa yang mendekat sama kamu. Ada sebagian yang mungkin hanya karena hawa nafsu, keinginan sesaat, ambisi. Jadi penting untuk kamu lebih waspada dan peka ya, jangan sampai kamu terbuai rayuan atau janji-janji manis yang pada akhirnya itu akan menyakiti perasaan kamu, atau bisa saja kamu pernah merasakan sakit yang berulang. Oke, ada yang mungkin tidak hanya sekali yang tertipu, tapi sering ya, atau beberapa kali pernah merasakan hal yang sama. Itulah di sini kamu harus mampu untuk lebih paham, lebih bisa merasakan, karena biasanya orang yang manipulatif itu begitu pandai ya, begitu bisa meluluhkan perasaan kamu. Jadi itulah, kamu harus lebih pandai dari dia. Kamu harus lebih selektif. Ada judgment di sini dan saya melihat di sini tetaplah berpikir positif ya, berprasangka baik, karena di sini hal-hal baik itu juga akan datang kepada kamu. Oke. Jadi tidak akan selamanya kamu dalam kesedihan atau kekecewaan. Akan ada awal yang baru untuk kamu di sini. Oke. Jadi ini adalah bentuk kewaspadaan, bentuk kehati-hatian kamu untuk bisa memilih seseorang. Baik itu pertemanan, partner, atau pasangan, siapa aja ya, nanti bisa dikaitkan. Jadi saat ini kamu akan benar-benar mampu lebih selektif dalam pertemanan atau circle tertentu. Jangan sampai ada yang mendekat hanya karena ingin memanfaatkan kamu, atau hanya ada yang ingin dia tuju, atau mendekat hanya karena ada maunya. Ada yang ingin dia tuju, ada yang ingin dia capai. Oke. Dan di sini ada the word. Meski untuk sebagian kamu ada yang baru saja berpisah, tetapi akan ada yang datang di sini. Akan ada yang dimulai sesuatu hal yang tentunya lebih baik ya, karena kamu sudah lebih selektif, kamu sudah lebih berhati-hati, kamu sudah lebih peka, waspada terhadap apapun yang mendekat, baik itu tentang pertemanan, apapun yang saat ini kamu jalani. Karena jangan sampai kamu terpengaruh atau mungkin terbawa arus, atau hanya seseorang yang manipulatif memanfaatkan kamu, yang pada akhirnya membuat kamu jatuh dalam keterpurukan,
atau kehilangan apa yang kamu miliki karena mungkin terlalu percaya terhadap seseorang. Oke, kita lanjut. Di sini ada life in the moment, ada heart of the matter, drunk with love. Di sini ada listen to advice, dan ada open mind. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini sepertinya kamu sudah lebih bisa menghargai apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu ya. Berusaha untuk lebih menerima, tidak menyalahkan. Menyesal mungkin pastinya ada ya dalam setiap diri kita. Tetapi tidak larut dalam penyesalan itu. Oke? Tidak larut dalam penyesalan dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Oke? Mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di sini. Meskipun kamu sadar untuk bisa melewati tahapan atau proses ini butuh mental yang kuat ya. Tidak mudah. Banyak hal-hal yang pastinya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Banyak hal-hal yang terjadi tidak kamu inginkan. Tetapi di sini saya yakin kamu akan mampu untuk lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memutuskan sesuatu hal itu baik atau tidak untuk kamu. Karena apa yang kamu putuskan saat ini itu akan berkaitan ya. Akan berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi jangan mengambil keputusan karena hawa nafsu atau hanya karena keinginan sesaat. Tetapi kamu harus mampu untuk menyatukan antara hati dan pikiran kamu. Harus realistis atau logika ya. Harus lebih punya pemikiran yang terbuka. Dan untuk keluar dari zona nyaman ya tentunya kamu harus berani. Punya mental yang kuat. Yakin yang terbaik itu akan kamu temukan. Oke? Jadi saat ini kamu sudah lebih membebaskan pikiran kamu dari hal-hal yang negatif ya. Kamu sudah lebih berpikir positif, berprasangka baik, ya meskipun pikiran yang positif ini tidak akan mampu merubah masa lalu atau merubah apa yang sudah terjadi, tetapi setidaknya pikiran positif ini mampu membuat kamu lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Itu tadi, kewaspadaan, lebih peka, lebih sensitif, lebih tahu lagi, mungkin ada yang mendekat sama kamu karena ada alasan tertentu, atau hanya karena ingin memanfaatkan, atau hanya ambisi sesaat yang akan buang-buang waktu kamu, atau hanya menambah beban dalam pikiran kamu. Dan itulah yang harus kamu hindari, harus kamu cut, okay? Harus kamu jauhi, dan untuk lebih melindungi diri kamu sendiri. Kamu lebih punya pikiran yang terbuka saat ini, tidak mau terlalu terbebani tentang apapun yang pernah terjadi dulunya. Oke, saat ini kamu fokus terhadap kehidupan kamu ke depannya, terhadap sesuatu hal yang lebih baik lagi. Berharap ada sesuatu hal yang terbaik untuk kamu, ada yang mendekat, memang ada ketulusan dan niat yang baik. Itu yang akan kamu rasakan nantinya. Karena biasanya itu akan mampu menyentuh perasaan kamu. Sesuatu hal yang baik itu akan mampu sampai ke dalam perasaan kamu. Karena nanti kelihatan mana yang tulus itu dengan yang tidak itu kelihatan. Oke, itulah kamu harus tahu. Harus lebih peka. Oke? Yakin yang terbaik itu akan kamu temukan. Oke, segini dulu readingannya. Semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih.
Untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit atau apapun ya yang saat ini sedang kamu jalani, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk kedepannya lebih struggle lagi, lebih berani lagi, lebih bisa menghadapi apapun situasinya, lebih bisa mengantisipasi dan lebih bisa menjaga diri kamu dari hal-hal yang tidak kamu inginkan. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.